Naturalisasi Indonesia disebut asli, sementara Malaysia dianggap palsu. Tokoh sepak bola Vietnam bongkar perbedaan besar yang kini bikin Harimau Malaya makin terpojok usai dihukum FIFA. Apa benar begitu? Kasus pemalsuan dokumen Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terhadap 7 pemain naturalisasi masih jadi topik panas di Asia Tenggara. Kini, komentar mengejutkan datang dari Doan Phu Lam, mantan wakil presiden AFF asal Vietnam. Ia secara gamblang membandingkan naturalisasi yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, cara Indonesia menaturalisasi pemain keturunan jelas berbeda kelas dibanding Malaysia. Doan Phu Lam menjelaskan ada 2 syarat utama agar seorang pemain bisa dinaturalisasi dan diakui FIFA. Pertama, pemain tersebut harus memiliki akar keturunan dari negara yang mengajukan. Kedua, jika tidak punya keturunan, maka pemain harus tinggal minimal 5 tahun di negara tersebut. Ia mencontohkan Vietnam menaturalisasi Nguyen Xuan Son dari Brazil menggunakan faktor tinggal, sementara Indonesia lanjutnya lebih banyak menggunakan faktor keturunan. Pemain-pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, hingga Ivar Jenner adalah keturunan asli Indonesia dari jalur ayah, ibu, kakek, atau nenek. Orang Belanda dulu banyak tinggal dan bekerja di Indonesia. Jadi wajar bila ada banyak pemain Belanda yang punya darah Indonesia. Jelas Doan Phu Lam. Di sisi lain, Malaysia dinilai justru bermasalah karena tak bisa membuktikan silsilah keturunan 7 pemain naturalisasi mereka. Nama-nama seperti Gabriel Arocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, hingga John Irazabal kini tengah disorot FIFA karena dianggap menggunakan dokumen yang dipalsukan. Doan Phu Lam menegaskan, disinilah letak perbedaan besar antara Indonesia dan Malaysia. Naturalisasi Indonesia berdasarkan akar nyata, sementara Malaysia asal-usulnya diragukan. Dan inilah yang membuat mereka bermasalah di FIFA, pangkasnya. Saat ini, Malaysia masih menunggu keputusan penuh dari FIFA sebelum mengajukan banding. Bahkan, mereka punya opsi melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS jika tidak menerima putusan. Namun, komentar Doan Phu Lam semakin menegaskan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam membangun timnas lewat naturalisasi. Sementara Malaysia justru terjebak dalam krisis kredibilitas akibat dugaan pemalsuan dokumen. Pertanyaannya, mampukah Malaysia membersihkan nama mereka? Atau justru sanksi FIFA ini akan menjadi titik balik kehancuran proyek naturalisasi Harimau Malaya? Kita tunggu saja info selanjutnya.